Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Jabar sebagai Ketua Umum Himasi periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Norma Adelin. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum 1 Himasi periode 2021-2022. Halo, saya Dinda Sarayun Rika. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum 2 Himasi FEB Unisba periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Oktaviani. Saya sebagai Bendahara Umum 1 Himasi periode 2021-2022. Saya Indira Aulia Maharani sebagai Bendahara Umum 2 Himasi periode 2021-2022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salfa Mugni. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Arya Kirana Putri Susandi. Saya diamanahi sebagai Sekretaris Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Alpita Hoirunisa. Di sini saya diamanahi sebagai Bendahara Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Brian Malvin Nugraha Putra sebagai Kepala Sub Internal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Hafsah Sita Fauzia sebagai Staf Internal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Taufik Nur Insan sebagai Staf Internal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Indi Nur Soliha sebagai Staf Internal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ramadan. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Sub Eksternal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Pratama sebagai Staf Eksternal Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Alpi Lutfiah sebagai Staf Eksternal Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin sebagai Staf Eksternal Departemen Sumber Daya Manusia periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Raditya Pradipta sebagai Kepala Departemen Kajian Keilmuan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung periode 2021-2022. Saya di sini ditemani oleh Sekretaris dan Bendahara Departemen saya. Halo, nama saya Dinda Dwi Maharani sebagai Sekretaris Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nur Mutmainah sebagai Bendahara Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Hairani sebagai Kepala Sub Agama Departemen Kajian Keilmuan Himasi periode 2021-2022. Halo, perkenalkan saya Amelia Haryati sebagai staf dari Sub Agama Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Ramadhani Azahra sebagai staf Sub Agama dari Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Rahmatullah sebagai staf Sub Agama dari Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan saya Rindy Uliana sebagai Kepala Sub Pendidikan Departemen Kajian Keilmuan Himasi periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Kamila sebagai staf Sub Pendidikan Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan saya Aikon Nailul Menzidah sebagai staf Sub Pendidikan Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Halo, perkenalkan saya Rizky Rijal Fadila sebagai staf Sub Pendidikan Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Perkenalkan, nama saya Cici Fitrian Hanifah sebagai Kepala Departemen Jaringan Komunikasi periode 2021-2022. Hai, perkenalkan nama saya Widya Setiautami sebagai Sekretaris Departemen Jaringan Komunikasi periode 2021-2022. Halo, saya Raisa Walia sebagai Bendahara Departemen Jaringan Komunikasi periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Fatur Rahman. Saya menjabat sebagai Kepala Submedia periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Zakia Naba sebagai Staf Media periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Farozi Kurnia sebagai Staf Media 2021-2022.
Halo, perkenalkan nama saya Lulu Suraya sebagai staf media jaringan komunikasi periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadan sebagai Kepala Sub Kreatif Departemen Jaringan Komunikasi 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Raffi Rafsanjani Permadi sebagai staf kreatif Jaringan Komunikasi 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Maulina Fauzia sebagai staf kreatif dari Departemen Jaringan Komunikasi 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Yulisa Mandakausa sebagai staf kreatif Departemen Jaringan Komunikasi periode 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Topani Septian Hidayatullah. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Himasi Unisba periode 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Syahrudin sebagai Sekretaris Departemen Humas Himasi Unisba 2021-2022. Halo, perkenalkan nama saya Smina Natasha sebagai Bendahara Departemen Humas Himasi 2021-2022. Ya, perkenalkan saya Elvia Reistutami sebagai Kepala Sub Internal Departemen Hubungan Masyarakat periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Salman Aryana selaku staf internal dari Departemen Hubungan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tasya Permatasari selaku staf internal dari Departemen Hubungan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Padilla Ainun Napi selaku staf internal dari Departemen Hubungan Masyarakat. Perkenalkan, saya Dimas Nurjaya sebagai Kepala Sub Eksternal Departemen Hubungan Masyarakat periode 2021-2022. Saya Nabila Maula Firdaus dari staf eksternal Hubungan Masyarakat periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Dehan Kuprayogo dari staf eksternal Hubungan Masyarakat periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Pristi Audila dari staf eksternal Hubungan Masyarakat periode 2021-2022. Yang pertama itu mengendalikan juga mengkoordinasikan gerak roda organisasi selama satu periode ke depan. Kemudian sebagai ketua umum pun harus dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dari setiap tupoksi dari kepala departemen agar roda organisasi dapat berjalan semaksimal mungkin. Kemudian sebagai ketua umum juga bertanggung jawab atas segala hasil dari musyawarah yang diciptakan oleh organisasi. Oke, jadi di sekretaris umum ini kita mempunyai dua tupoksi utama, yaitu yang pertama melakukan tata cara mengenai pengolahan surat menyurat, meliputi surat masuk, surat keluar, dan juga pengadaan sertifikat. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, serta pemeliharaan dokumentasi organisasi, serta berkas-berkas yang berkaitan dengan internal organisasi. Jadi, tugas pokok dan fungsi bendahara umum itu ada 3. Yang pertama, mengelola dan mengkoordinir seluruh keuangan yang ada di organisasi meliputi pembukuan keuangan, mengelola uang kas, mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Tupoksi dari Departemen Sumber Daya Manusia yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengkaji berbagai isu yang berada di ruang lingkup eksternal maupun internal Himasi. Mungkin ada tupoksi dari Sekretaris Departemen dan Bendahara Departemen. Tupoksi dari Sekretaris Departemen Sumber Daya Manusia yaitu membuat surat dan redaksi yang berkaitan dengan aktivitas maupun program kerja dari Departemen Sumber Daya Manusia dan melakukan report kepada Sekretaris Umum. Tupoksi dari Bendahara Sumber Daya Manusia yaitu membuat laporan keuangan yang meliputi rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban, mencatat setiap transaksi baik penerimaan atau pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti transaksi. Jadi, di sub internal Departemen Sumber Daya Manusia ini memiliki 4 tujuan pokok dan fungsi, diantaranya yaitu meningkatkan dan merawat rasa kekeluargaan sesama pengurus Himasi, menyelenggarakan pembinaan terhadap pengurus dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan, menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap, disiplin, dan profesional pengurus Himasi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas dan kondisivitas pengurus Himasi Unisba. Jadi di Departemen Sumber Daya Manusia ini sub eksternal memiliki 3 tupoksi, yaitu yang pertama menyelenggarakan penelitian dan penyusunan data base minat bakat mahasiswa akuntansi. Yang kedua, mewadahi kreativitas serta minat dan bakat mahasiswa aktif akuntansi. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik
dan harmonis dengan mahasiswa aktif akuntansi dan lembaga IKBM PEB. Oke, Departemen Kajian Keilmuan tersendiri mempunyai tanggung jawab yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga intelektualitas baik dari segi pendidikan maupun keagamaan di lingkungan mahasiswa aktif akuntansi Unisba dan juga di lingkungan kepengurusan Himasi Unisba periode 2021-2022. Dan sekretaris pun memiliki tupoksinya sendiri, yaitu menotulensi hasil rapat, yang kedua mengurusi segala administrasi termasuk surat menyurat departemen, dan yang terakhir ada membuat laporan pertanggungjawaban departemen. Bendahara departemen sendiri mempunyai tupoksi yang pertama merancang rencana anggaran biaya, yang kedua mencatat pengeluaran uang kas, yang ketiga mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas departemen. Jadi di sub agama ini yang pertama kita menanamkan dan memelihara nilai-nilai keislaman dalam ruang lingkup akuntansi Unisba. Yang kedua, kita menyelenggarakan kajian-kajian keislaman bagi pengurus Himasi dan mahasiswa aktif akuntansi. Dalam sub pendidikan Departemen Kajian Keilmuan Himasi terdapat tupoksinya tersendiri. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan intelektualitas pengurus dan mahasiswa aktif akuntansi. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan potensi akademik mahasiswa aktif akuntansi. Di Departemen Jaringan Komunikasi ini memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri, yaitu bertanggung jawab dalam menghasilkan ide konten yang menarik, sekaligus sebagai sarana penyebaran informasi untuk mahasiswa aktif akuntansi Unisba dengan mengoptimalkan sosial media yang ada. Sekretaris Bendahara Departemen pun memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tupoksi dari Sekretaris Departemen Jaringan Komunikasi yaitu melakukan pengarsipan konten-konten dan info-info yang disebarkan melalui media sosial Himasi, baik melalui Instagram, Line, Twitter, website, dan juga YouTube. Bendahara memiliki tupoksi untuk memegang uang kas, membuat pembukuan keuangan, dan membuat laporan pertanggungjawaban aktivitas Departemen Jaringan Komunikasi. Untuk tupoksi media sendiri yaitu mengelola sosial media Himasi sebagai sarana informasi dan aspirasi bagi mahasiswa aktif akuntansi Unisba. Saya sendiri bertugas sebagai admin official account line dalam menyebarkan informasi kepada mahasiswa aktif. Saya bertugas sebagai admin website dan admin Twitter. Di website, kami menyebarkan informasi formal seputar akuntansi, sedangkan di Twitter yang informal. Saya bertugas sebagai admin Instagram dan TikTok Himasi Unisba untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa aktif. Tugas pokok dan fungsi dari sub kreatif yang pertama, membuat konten yang informatif bagi sivitas akademik akuntansi. Yang kedua, mencari informasi bagi sosial media Himasi. Di sini saya berfokus kepada pengeditan video dan mendesain konten sosial media Himasi. Tugas saya yaitu berfokus pada mendesain pamflet. Tugas saya adalah mendesain feeds pada media sosial Instagram Himasi. Apa aja sih yang kita dilakukan di Departemen Humas? Departemen Humas ini berfokus pada bidang kesosialannya. Dalam hal ini, Departemen Humas banyak berinteraksi dengan Matif Akuntansi Unisba, dengan teman-teman prodi akuntansi, dan juga teman-teman dari lembaga internal kampus Unisba. Selain itu, teman-teman Humas juga ikut andil dalam pengkajian isu-isu yang terjadi di lingkup prodi akuntansi. Kemudian, teman-teman Humas juga menjalin hubungan silaturahmi bersama teman-teman dari lembaga eksternal kampus, dan juga tentunya menjalin silaturahmi dengan teman-teman alumni akuntansi Unisba. Nah teman-teman, selanjutnya ada peran dan fungsi dari sekretaris departemen, yaitu bertanggung jawab untuk administrasi departemennya, serta melaporkan dan berkomunikasi kepada Sekretaris Umum Himasi Unisba. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai bendahara departemen memiliki fungsi dan peran untuk mengelola dan mengatur keuangan yang berada di Departemen Humas, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Umum Himasi Unisba. Nah, di sub internal ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang pertama yaitu menjalin dan membangun hubungan baik dengan lembaga internal kampus, prodi akuntansi, dan mahasiswa aktif akuntansi Unisba. Selanjutnya menyelenggarakan penelitian dalam rencana penyusunan database. Selanjutnya mengkaji isu-isu atau permasalahan yang terjadi di ruang lingkup akuntansi Unisba. Dan yang terakhir itu mewadahi serta menyampaikan aspirasi seluruh mahasiswa akuntansi Unisba. Jadi kita itu ada tugas pokok fungsi dari sub departemen eksternal. Yang pertama ada menjalin dan membangun hubungan baik dengan kampus lain dan alumni akuntansi Unisba. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam rencana penyusunan database dan media partner dalam rangka menjalin kerjasama.
Sekian perkenalan dari jajaran top manajemen Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2021-2022. Mungkin sekian perkenalan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Sekian dari Departemen Kajian Keilmuan. Sekian perkenalan dari Departemen Jaringan Komunikasi. Sekian perkenalan dari teman-teman Departemen Hubungan Masyarakat Himasi Unisba. Semoga kaula muda akuntansi yang menonton semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akuntansi juara.